Dan hari ini, insya Allah hari ini, malam ini kita akan memasuki topik yang sangat luar biasa, yang selalu hangat diperbincangkan, dan beberapa waktu yang lalu juga cukup ramai ketika kita berbicara tentang perkawinan antar agama, atau biasa juga orang menyebut dengan kawin beda agama. Saya ada materi yang berbahasa Indonesia, ada 2 itu. Nanti kapan-kapan saya kirim ya, nanti bisa dipelajari. Jadi yang pertama tentang perkawinan antar agama. Yang satu topiknya kawin beda agama. Fokusnya beda, ya, jadi hampir sama, temanya hampir sama, tetapi fokusnya berbeda. Hari ini sesuai dengan apa yang sudah dibuat oleh kelompok 5, kita akan membicarakan satu topik baru yang tentunya sebelum kita memulai tadi ada koreksi saya ya. PPT nomor 8 itu apa sudah betul? Katanya siapa ini? Seha ya, Seha menjawab pada kesalahan. Memang saya sangat hafal itu ya. Jadi tek-tek kuliah ini sudah demikian lekat dalam kehidupan saya ya. Selama hampir 40 tahun saya ngajar di syariah, sehingga ada tag yang menurut saya tidak tepat, walaupun saya tadi di jalan tapi saya lihat ada yang tidak tepat, itu halaman 8. Ya hanya tertinggal beberapa lafadz ya. Baik, jadi ada catatan saya sebelum disampaikan. Ayat ini, ayat Al-Baqarah 221 ya. Ini yang penting awal harus dicermati adalah ada 2 kata-kata wala. Ya. Yang satu wala tangkihu, yang satu adalah wala tungkihu. Jadi kalau ini sudah ditayangkan, ini ada wala tangkihu, gitu ya. Kemudian di bawahnya ada wala tungkihu. Jadi kawan-kawan tentunya tidak perlu saya tuntun, itu sudah ada terjemahnya di bawah. Ya, silahkan nanti diperdalam. Jadi 2 kata ini fokusnya beda. Fokusnya beda. Oleh karena itu tentunya kelompok 5 ini untuk selanjutnya pada kelompok-kelompok yang lain gitu ya, yang harus dicermati adalah beberapa poin terkait dengan 2 wala ini. Ya, sering mahasiswa itu tidak bisa membedakan ya. Oleh karena itu ini awal-awal saya ingatkan. Kemudian hari ini mungkin cukuplah rasanya kita bicara ayat secara umum, kemudian bicara asbabun nuzul. Jadi apa namanya, asbabun nuzul ini kan ada 2 ya. Ada 2 asbabun nuzul tadi sudah dimunculkan. Jadi kira-kira hari ini atau malam ini perkuliahan kita fokus kepada ayat, kita perdalam wala tangkihu dan wala tungkihu. Oleh karena ini presenternya harus saya ingatkan supaya nanti betul-betul ditekankan itu apa bedanya di situ. Jadi presenter harus lebih menguasai ya, karena dia yang membahas. Jadi saya kira itu, walaupun ketika menyebut asbabun nuzul itu apa namanya, kalimat yang terakhir itu tidak muncul yang Arab itu, cuma ditarik pada kesimpulan yang dia hanya menerjemahkan. Kalau saya itu kepengennya ya dari teks Arab ini saja gitu ya, sehingga kawan-kawan juga mengikuti dengan baik. Jadi itu barangkali dari saya.
Ya. Oke, saya kira itu pengantar saya sebelum presenter yang meneruskan. Jadi saya simak. Ini sudah jam 19.45. Oke, mungkin bisa dimulai dan silahkan dibahas bersama-sama. Mungkin sesekali saya video saya matikan sesekali karena saya harus minum. Agak-agak batuk ini. Nggak tahu ini batuk kok nggak hilang-hilang. Karena LC ya. LC itu lulusan COVID, jadi mudah batuk. Jadi saya harus minum, ini ada jahe. Tadi ada tamu dari Dirjen Kemenak ya. Minumnya jahe dan ini dibuatkan umi jahe. Teman-teman monggo lah silakan kalau mau minum ya. Cuma kalau Pak Arif minum ada videonya nanti kan ini direkam ya. Katanya saru ya. Kata Ustadz Khotim Suseno, masa ning video dosennya ngombe ra pantes gitu. Baik, saya awali dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah 33 berarti 32 dari 63. Ya, berarti yang belum masuk banyak ini. Oke, saya kira itu. Monggo silakan moderator bisa memulai dan sesekali saya matikan video ya. Ya, monggo lah Anda lihat layar aja lah. Monggo silakan. Baik, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustadz Dr. Andes Haji Abdullah Arif Khalil SHMAG selaku dosen pengampu mata kuliah tafsir Ahkam Munakahat. Tak lupa kepada teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Istiqomah sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada malam hari ini. Untuk malam ini kita akan membahas mengenai perkawinan antar agama. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 5, yaitu ada Muhajirin, Siti Nursehah Najibah, Nur Aufa, Anggun Sulistiawati, dan Huzaifah Muharram. Adapun presentasi pada malam hari ini, yang pertama yaitu sesi pembukaan, yang kedua sesi penyampaian materi, yang ketiga yaitu sesi tanya jawab, yang keempat yaitu sesi masukan dari dosen pengampu, dan yang terakhir yaitu sesi penutup. Langsung saja kita masuk ke sesi yang pertama, pembukaan. Mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh presentator. Yang pertama, materi akan disampaikan oleh saudara Muhajirin. Kepada saudara Muhajirin, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada saudari moderator telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempersingkat waktu. Saya mulai materi pada malam hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum ulaika yad'una ilal jannati wal maghfirati bi'idnihi wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatazakkarun. Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman,
Dan sungguh budak perempuan itu lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik perhatianmu. Dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan-perempuanmu sampai mereka beriman. Dan sungguh budak laki-laki yang beriman, mukmin, lebih baik daripada laki-laki musyrik, meskipun mereka menarik perhatian. Mereka adalah orang-orang yang mengajak kepada neraka, dan Allah yakni mengajak kepada surga dan ampunannya dengan izinnya. Dan demikianlah diterangkan ayatnya bagi manusia agar mereka dapat mengambil pelajaran. Ruwiya anna hadhil ayata nazalat fi Marsad bin Abi Marsad al-Ghannawi. Diriwayatkan sesungguhnya bahwa ayat ini turun berkenaan dengan sahabat Marsad bin Abi Marsad al-Ghannawi, alladzi kana yahmilul asra min Makkah ila al-Madinati, di mana beliau tugaskan untuk membawa budak tawanan dari kota Mekah ke kota Madinah. Wa kanat lahu fil jahiliyati silatun bi imra'atin tusamma Anaqan. Dan beliau pada sebelum memeluk Islam pada zaman jahiliyah, dia sahabat Marsad bin Abi Marsad memiliki hubungan dengan seorang perempuan yang bernama Anak. Terima kasih. Atas kesempatannya saya kembalikan kepada saudari moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Saudari Siti Nursehah Najibah. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Saya akan menyampaikan slide pembahasan yang kedua. Fa'atadhu wa qalat. Maka perempuan itu mendatanginya dan berkata, Ala tahlu, maukah engkau bermalam atau tidur denganku? Faqala, dia berkata, Wa yahak innal islama faqad hala bainana. Celakalah engkau, sesungguhnya Islam melarang zina. Waqalat, perempuan itu berkata, Fahal laka ang tanazawwaj bi. Apakah engkau mau menikahiku? Qala, dia laki-laki berkata, Naam, tentu. Walakin arji'u, akan tetapi aku akan mengadu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasta'mirhu, maka beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Panazalatil ayat, dan turunlah ayat ini, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 221. Ketika mereka bertemu di Madinah, anak atau perempuan itu menggoda dan ingin mengajak tidur Marsyad bin Abi Marsyad. Tetapi Marsyad tahu bahwa itu perbuatan zina dan Islam melarang akan zina. Tetapi Marsyad berkeinginan untuk menikahinya. Kemudian Marsyad pulang dan mengadu pada Rasulullah SAW. Maka Nabi Muhammad SAW melarangnya untuk menikahinya. Karena anak adalah wanita musyrik, dan turunlah ayat 221 Al-Baqarah. Terima kasih kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Seha. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Saudara Nur Aufa.
Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan Bismillahirrahmanirrahim. Wata'ak Qobas Suyuti. Imam Suyuti pun mengulas hadhir riwayat ini. Wa zakaro anha. Beliau menjelaskan sesungguhnya laisat sababan binuzul. Ayat itu tidaklah sebab turun. Hadhil ayat ini yang di atas. Wa innama hiya sababun. Akan tetapi ayat itu turun berkenan fi nuzulil ayatin nur, di dalam surat An-Nur. Az-zani la yankihu. Tidaklah pezina laki-laki menikah illa zaniyatan au musyrikatan, kecuali kepada pezina perempuan atau pezina musyrik. Cukup waktu dan tempat kami kembalikan ke moderator. Terima kasih Saudara Nur Aufa. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Saudara Muhajirin yang menggantikan Saudari Anggun karena sedang berada di perjalanan menuju Semarang. Kepada Saudara Muhajirin saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya an Ibni Abbas, diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas, anna hazil ayata, sesungguhnya ayat ini nazalat turun fi Abdillah bin Rawaha, terhadap ayat ini turun kepada sahabat Abdullah bin Rawaha. Kanat lahu amatun saudaun, di mana beliau memiliki budak perempuan yang berkulit hitam. Wa innahu ghadiba 'alaiha, dan sungguhnya beliau marah kepadanya, ini kepada budaknya. Falotamaha, kemudian dia meludahinya. Summa innahu faza, kemudian beliau Abdullah bin Rawaha merasa takut. Fa'atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian beliau mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Saya kembalikan kepada saudari moderator. Terima kasih. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Saudara Huzaifah. Badannya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan waktu pada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma habara khabaru faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdullah bin Rawaha beliau pun beritahukan kepada Nabi Muhammad SAW tentang perihalnya. Ma hiya ya Abdullah? Faqala ya Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ya tasum wa tasalli wa tahsanu wudu'i. Tidaklah perempuan yang berpuasa dan sholat, wa tashhadu an la ilaha illallah wa annahu rasuluhu. Dan perempuan yang bersaksi sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah. Faqala, maka Rasulullah SAW berkata, walladzi ba'atsaka bil haqqi, demi zat yang mengutus engkau dengan kebenaran. Nanti dulu, halo. Faqala itu siapa? Yang mana Ustaz? Faqala ya Abdullah. Ya, terus. Terus. Ya. Walladzi ba'atsaka bil haqq,
bil Ya, haqqi. sebelum waladhi itu fakola siapa yang berkata? Yang kalau ini yang faqala Abdullah berkata. Kemudian Abdullah berkata, "Walladzi ba'atsaka bil haqqi," demi zat yang mengutus engkau dengan kebenaran. La'utiqannaha wa la'atazawwajannaha. Sungguh aku akan membebaskannya dan aku akan menikahi dia. Fafa'ala, maka telah dilaksanakan. Fa'abahu nasun minal muslimin. Kemudian orang-orang muslim mencela Abdullah bin Rawaha. Waqalu, dan mereka berkata, nakaha amatan, menikahi budak. Wa kanu yarghubu fi nikahi musyrikati. Sedangkan mereka senang menikahi wanita-wanita musyrik. Raghabatan fi ahsabihinna, karena sebab kesenangannya akan kedudukan mereka. Anzal hadhil ayah. Ya, terima kasih, saya kembalikan waktu pada moderator. Terima kasih Saudara Huzaifah. Baik, saya lanjutkan. Slide berikutnya. Kesimpulan, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasannya larangan untuk menikahi wanita musyrik berdasarkan kisah sahabat Marsad bin Abi Marsad yang dahulu sebelum memeluk Islam di zaman jahiliyah memiliki hubungan asmara dengan wanita cantik jelita atau perempuan nakal bernama Anak. Ketika mereka bertemu kembali di Mekah, Anak menggoda dan ingin mengajak tidur bersama Marsad, tetapi Marsad sadar bahwa perbuatan demikian itu zina, dan Islam melarang berbuat zina. Maka Marsad malah berkeinginan untuk menikahi Anak. Kemudian mengadulah beliau kepada Nabi dan meminta izin Nabi Muhammad SAW untuk menikahinya. Akhirnya turunlah ayat yang menjelaskan larangan tersebut dan Nabi Muhammad SAW mendoakan beliau dan membacakan ayat yang turun dan berkata, "Janganlah engkau menikahinya." Next. Kemudian berkenaan dengan sahabat Abdullah bin Rawahah yang memiliki budak perempuan hitam, di mana ketika terjadi insiden atau perkara karena marah, beliau menampar budaknya. Karena takut atas perbuatannya, beliau pun mengadu kepada Nabi Muhammad SAW, memberitahu perihal yang telah diperbuatnya dan perihal tentang budak tersebut. Kemudian Nabi pun bersabda, "Dia adalah wanita baik dan wanita yang beriman." Lantas Abdullah pun menyesal atas perbuatannya dan bersumpah akan memerdekakan sekaligus menikahi budak itu. Dan akhirnya mereka menikah. Namun setelah itu, orang sekitar mencela, mengejek apa yang dilakukan oleh Abdullah. Karena pada saat itu, mereka mengidolakan wanita musyrik yang memiliki paras cantik dan yang mempunyai kedudukan, lantas turunlah ayat di atas. Baik, selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Saya persilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Bisa unmute atau raise hand, atau bisa juga dituliskan di kolom chat. Oke, mungkin sebelum teman-teman ya, yang pertama catatan saya bahwa ada bacaan lafaz-lafaz di dalam teks ini yang kurang benar ya, walaupun saya diamkan, tapi ini justru menjadi pelajaran bersama ya. Ada bacaan-bacaan yang kurang tepat. Maaf tidak sempat saya catat.
untuk menjadi perhatian. Jadi memang membaca teks seperti ini itu harus jeli, gitu ya. Yang kedua, ada inkonsistensi. Ya. Kalau di dalam kesimpulan tadi itu apa namanya, Abdullah bin Rawahah itu menampar atau apa tadi? Tetapi yang membaca teks tadi itu meludahi. Ini kalau nggak salah dengar loh ya, saya kalau nggak salah dengar ya, kalau salah dengar saya mohon maaf lah karena sinyal kadang naik turun gitu. Kemudian catatan saya yang berikutnya adalah Anda mendapatkan kesimpulan itu dari bacaan ini atau ada literatur yang memang kamu jadikan bahan seperti mengajak tidur. Nah, kamu dapat dari mana itu? Dari mana kamu mendapat apa namanya referensi bahwa anakon itu, anak itu ya, anak itu anakon ya, itu mengajak tidur. Ya. Sementara itu dulu, ini dijawab dulu supaya clear ya di dalam kesimpulan Anda tadi. Coba Anda angkat itu kesimpulan Anda itu. Halaman berapa tadi itu? Tolong hostnya. Tolong host ya. Ini hostnya tidur apa? Kesimpulannya gimana tadi? Nah, itu mengajak tidur. Ketika mereka bertemu kembali di Mekah, anak menggoda dan ingin mengajak tidur. Anda dapat dari mana itu? Katanya. Iya Ustadz. Ustadz. Jadi yang pertama tadi, mohon maaf atas banyak kekurangan kesalahannya Ustadz. Yang pertama itu dari lafaz apa di teks yang di awal saya baca falatomaha, yang sebenarnya itu kan artinya meludahi Ustadz. Tapi karena ada kurang konsisten tadi, jadi salah dalam mengartikan Ustadz. Menjadi menampar yang di kesimpulannya. Itu. Nah, yang benar yang mana? Meludahi apa menampar? Kalau toma itu ini kalau nggak salah ini meludahi Ustaz. Oh, apa iya? Ya, Ustaz. Dari kamus apa? Oke, pokoknya gini ya, pokoknya coba menjadi catatan karena Iya, konsistensi itu penting. Oke, kalau Anda mengatakan bahwa latoma itu adalah meludah ya. Coba ceklah kamusnya yang lain ya, apakah betul begitu. Oke, kemudian tadi pertanyaan saya, ini mendapat literatur dari mana? Kalau Marsad ya, ini ada yang membaca mursid ya. Kalau Marsad itu diajak tidur ya, diajak berzina, itu dari mana? Ya, Harus clear dulu. Ya, Ustaz. Pertama klarifikasi di dalam teks enggak ada itu. Di lautoma itu tadi sebenarnya yang salah berarti teks yang saya baca tadi Ustaz. Saya mengartikan situ meludahi. Tapi yang sebenarnya saya barusan lihat di kamus artinya menampar, menempeleng Ustaz. Afwan Ustaz. Iya Ustaz. Berarti teks yang saya baca itu ada kesalahan Ustaz. Afwan. Kemudian yang ini Ustaz lafaz meniduri, saya kan karena keterbatasan literatur, saya mencari searching ya Ustaz. Searching di internet, kemudian saya melihat banyak tambahan penjelasan tambahan di situ Ustaz. Seperti ya ini maksudnya ala takhlu itu ini ya dong ila zina. Maksudnya mengajak untuk berbuat zina begitu. Oh berarti sepemahaman saya berarti dia perempuan ini, si anak ini mengajak si Marsad untuk bermalam atau begitu Ustaz.
Begitu Ustaz. Afwan kalau ada salah pemahaman Ustaz. Ya, saya tanya ya tidak menyalahkan, tapi Anda sesing itu harus cermat ya. Iya. Kemudian kalau diartikan apa artinya? Ala tahlu itu apa? Ala takhlu, tidakkah kau ingin berkholwat? Gitu Ustaz. Ya enggak Ustaz? Takhlu. Ya, untuk Jadi kan berkholwat. begini ya. Jadi ini kan bicara sejarah ya. Jadi ketika mursyid atau Anda menyebut di sini marsad, itu kan ketika di zaman jahiliyah dulu itu kan punya hubungan dekat ya dengan wanita yang bernama Anakon, gitu ya. Nah, suatu saat di sini Anakon disebutkan mendatangi mursyid atau marsad. Ala tahlu, bukankah kamu masih kosong? Apakah kamu masih jomblo? Itu maksudnya begitu, bukan kholwat. Nah, kholwat di mana kalau ngomong torekat? Iya. Itu sebuah pertanyaan yang memang konotasinya menuntut. Ini bisa jadi marsad dulu itu pernah berjanji. Nah, makanya hati-hati ini mbak-mbak ini kalau ketemu laki-laki ganteng, hati-hati kalau banyak janji ya. Makanya ditagih, ala tahlu. Bukankah kamu masih kosong? Masih kosong, masih sendirian, masih jomblo. Dijawab, faqala waihaka anal islama qad khala bainana. Aduh celaka. Sesungguhnya Islam betul-betul menghalangi hubungan antara kita. Gitu itu ya. Makanya kalimat berikutnya kan fahal laka anta tazawwaja bi. Lu bukanlah engkau dulu pernah bermaksud mengawini aku. Ini nagih ini. Maka jadi laki-laki jangan mengumbar janji. Ya ini mbak-mbak hati-hati ya kalau ketemu. Ya. Kola menjawab, Marsad menjawab, naam. Iya, dulu-dulu, sekarang-sekarang. Kan? Naam, iya. Dulu saya pernah berjanji, tapi nanti dulu, walakin arji ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fasta'marohu. Kan gitu. Ya nanti dulu. Saya tak menghadap ya. Arji itu kembali, tapi maksudnya ini menghadap. Nanti dulu saya, kalau orang Jawa mengatakan, saya matur dulu kepada Nabi. Jadi ayat ini 221 ada dua asbabun nuzul. Tetapi menurut catatan As-Suyuti, wa ta'aqqaba As-Suyuti ketika mengikuti riwayat ini bahwa beliau mengatakan bahwa riwayat pertama itu tidak merupakan asbabun nuzulnya 221. Jadi ini kesimpulannya As-Suyuti. Jadi ini yang harus dicermati begitu. Oleh karena itu saya ingatkan kembali kawan-kawan, dulu kita ini kan pernah belajar ulumul Quran, ya enggak? Ada topik tentang ilmu asbabun nuzul. Jadi makanya kalau anak syariah itu harus punya kitab asbabun nukul, ya, fi asbabin nuzul, ya. Jadi nanti ngerti, loh ini ada ayat kok perawinya ada sekian, nah itu harus dicek mana yang lebih arjah, mana yang lebih sahih. Nah ini kembali kepada ulumul Quran. Jadi saya kira itu saya hanya memberi catatan, monggo silakan ya diflorkan, dikembangkan, mungkin ada pertanyaan kawan-kawan, karena ini yang disampaikan baru asbabun nuzul ya, ini belum problematika perkawinan antar agama yang sesungguhnya ya. Jadi saya ingatkan materi ini cukup banyak, jadi monggo gimana supaya komprehensif pembahasannya. Kalau perlu pertemuannya seminggu tidak sekali. Kalau teman-teman seminggu hanya sekali, sepekan hanya sekali, ya enggak tuntas. Kecuali mahasiswanya sregep mutolaah, ngaji kepada kiai.
Oke, monggo saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Ustadz. Saya persilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Bisa unmute atau raise hand, atau bisa juga dituliskan di kolom chat. Ya, monggo, silakan. Saya kira karena ini awal ya, jadi memang ketika bicara Al-Baqarah 221 ini lebih sangat deskriptif karena bercerita tentang asbabun nuzul. Jadi saya kira hanya pengetahuan dasar, mengerti tentang asbabun nuzulnya ini. Kemudian As-Suyuti berpandangan seperti itu. Ya, jadi memang tidak ada persoalan yang mendalam. Tapi yang harus menjadi catatan di dalam teks saya, walaupun mungkin Anda lewati tadi. Jadi ketika Abdullah bin Rawahah ya, mengawini ya, bekas budaknya yang hitam. Ya, jadi budaknya itu hitam. Ya. Mereka mengatakan waqalu nakaha amatan. Ini penting ya, tapi dibuat oleh kawan-kawan. Teksnya itu malah tidak ada. Cek kalau nggak percaya. Padahal kalimat ini bisa dianalisis secara tajam. Jadi kawan-kawan itu nggak cermat. Siapa mereka yang mengatakan nakaha amatan? Ya itu para sahabat itu. Jadi padahal Abdullah bin Rawahah itu mengawini seorang muslimah. Walaupun bekas budaknya. Ya, karena dia budak hitam. Tetapi dia dengan imannya itu, dia bukan musyrik. Dia seorang muslim, seorang muslimah. Fa'abahu nasun minal muslimin. Coba tagnya diangkat coba. Coba tagnya. Halo, host. Bukan ini, bukan ini, bukan ini. Tag terakhir sebelum kesimpulan. Ya. Gitu? Itu kan? Ya. 1, 2, 3 dari bawah. Ya. Fa'abahu nasun minal muslimin. Kalau kamu tahu siapa nasun itu? Sahabat itu. Loh, ada Abdullah bin Rawahah mengawini seorang muslimah kulit hitam. Dia mengawini muslimah, tapi fa'abahu, mencela mereka. Dan mereka mengatakan nakaha amatan. Jadi ini aslinya ada komanya ya. Teks saya insya Allah ada komanya. Insya Allah loh ya, saya tidak melihat postingan teks saya yang asli ya. Tapi seingat saya loh ya. Jadi fa'abahu nasun minal muslimin. Siapa nasun itu? Sahabat. Loh lah iya wong sahabat aja ada temennya
mengawini wanita muslimah dicela. Nakah amatan, dia mengawini budak wanita. Loh ini ya ini harus menjadi catatan. Itu zaman dulu. Gitu. Artinya apa? Artinya memang di dalam ayat ini dijelaskan bahwa mengawini wanita muslimah itulah yang benar. Ya, kalau mengawini wanita musyrikah adalah tidak benar. Walaupun nanti kita di dalam diskusi macam-macam itu ya. Ada musyrikah, ada ahli kitab, dan lain sebagainya. Saya kira hari ini belum begitu krusial, apalagi kalau dikaitkan dengan undang-undang perkawinan kita di Indonesia, kompilasi hukum Islam, jadi KHI kita bagaimana itu diatur. Oleh karena itu kawan-kawan calon-calon sarjana syariah harus paham betul itu. Oke, saya kira Pak Arief itu cukup, sudah banyak yang saya sampaikan. Saya ingin mendengar teman-teman ada yang agak krusial gitu pertanyaannya. Monggo, silakan. Ini forum mahasiswa loh ya. Jadi jangan jadi menara gading, mahasiswa meneng tok. Monggo teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Oke, gini aja kalau ada saya Riko ya. Silakan diskusi sendiri. Ya, ini baru 1 jam loh ya. Baru 1 jam, baru 60 menit ya. Belum sampai 60 menit. Moga lah diskusi saja. Ini saya tak bukan off tapi saya mengamati aja. Monggo silakan. Ayo silakan. Monggo. Ya, monggo moderator, kalau memang tidak ada yang bertanya bisa diakhiri, monggo. Sebenarnya harapan saya Anda rame gitu ya, tapi ini kondisi realnya begini ya, monggo ditutup aja. Kita lanjutkan minggu depan, mudah-mudahan Rabu ya, Rabu sore bisa kita ikuti dan diteruskan materinya. Ini baru 37, jadi banyak yang tidak ikut ya. Nanti saya sampaikan ke pimpinan bahwa ya mungkin karena ada acara ya teman-teman, mestinya sore. Ya monggo lah kalau ada usulan memang harusnya Anda minta pagi ya kita atur aja.
Tapi pagi Pak Arief ini sudah padat ya. Senin ada, Selasa juga ada, Rabu pagi juga ada, Kamis pagi juga ada. Saya Jumat kalau bisa libur karena ada ada kegiatan rutin yang nggak bisa saya tinggal. Ya waktunya hanya itu yang bisa, atau malam kalau memang mau. Selain malam Ahad, malam Rabu, malam Ahad, malam Rabu saya ngajar di madrasah. Saya ini guru madrasah ya. Oke, silakan moderator, mungkin kalau tidak ada yang Baik, bertanya, Ustadz. ya kok ditutup aja. Demikianlah kegiatan presentasi pada malam hari ini. Kami kelompok 5 meminta maaf apabila ada kesalahan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi